Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Malam. Putusan sidang sengketa Pilpres 2024 akan dibacakan pada Senin 22 April 2024 oleh Mahkamah Konstitusi. Sidang putusan digelar secara terbuka mulai pukul 9 pagi. Saat ini Hakim MK masih menggelar rapat musyawarah hakim secara maraton, saudara. Ada dua putusan yang akan dibacakan dari dua gugatan pemohon, yakni Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Sementara itu, sampai Sabtu kemarin MK telah menerima 50 surat amicus curiae. Dari total itu saudara, hanya ada 14 yang didalami untuk menjadi bahan pertimbangan atau tidak sesuai dengan kebijakan Majelis Hakim MK. Pasti ke-14 amicus curiae itu sudah kita serahkan kepada seluruh hakim, kepada 8 hakim konstitusi untuk didalami, untuk dicermati, untuk dipelajari dan seterusnya. Persoalan apakah amicus curiae itu kemudian dipertimbangkan sebagian, dipertimbangkan sepenuhnya, atau mungkin tidak dipertimbangkan, itu kembali kepada otoritas hakim konstitusi. Sementara itu saudara, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala meminta masyarakat bersabar dan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi esok hari. JK juga menegaskan akan menerima apapun hasilnya. Hal ini saudara diungkapkan oleh JK usai menghadiri pertemuan saudagar Bugis Makassar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pembukaan tablet yang meriah sekali lagi dengan tema peran saudagar Bugis Makassar. Kita tunggu aja. Kita tunggu. Apapun hasilnya Pak, gimana Pak? Ya apapun hasilnya sudah terima. Kalau pertemuan dengan Megawati, Yuk. Lalu seperti apa update terkini dari jelang pembacaan sidang putusan MK esok hari? Karena saat ini Hakim MK masih menggelar rapat musyawarah hakim secara tertutup begitu jelang putusan esok hari. Kita dengarkan laporan dari jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano. Selamat malam, Sisko. Jadi bagaimana nih besok mekanisme pembacaan putusan dan apakah betul hingga saat ini Hakim MK masih melakukan rapat permusyawaratan hakim? Kalau berdasarkan rencana kurang dari 12 jam lagi, Yasir dan juga saudara, untuk pembacaan sidang putusan dari sengketa PHPU Pilpres 2024 yang akan dibacakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Dan memang kalau berdasarkan kemudian putusan tersebut akan dibacakan Hakim Konstitusi secara bersamaan besok hari di Gedung MK Republik Indonesia lantai 1, lantai 2 ataupun juga di belakang kami. Cukup menarik memang kalau terakhir disampaikan ketika bertemu dengan awak media, juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono ini mengatakan bahwa setidaknya hingga pukul 4 sore tadi ataupun jelang pukul 5 seperti itu disampaikan bahwa untuk rapat permusyawaratan hakim ini masih terus berjalan dan juga secara maraton sejak tanggal 16 April yang lalu. Nah, untuk besok sidangnya sendiri yang direncanakan pada pukul 9 ini, setidaknya Mahkamah Konstitusi juga mengirimkan 14 undangan ke masing-masing baik itu pihak pemohon, termohon ataupun juga pihak terkait. Tadi juga dijelaskan kalau dari kubu 01 ataupun juga Anies Mohaimin rencananya akan dihadiri ataupun juga menghadiri untuk pembacaan sidang putusan, sedangkan 03 ini akan didatangkan oleh tim kuasa hukum seperti itu, dan 02 masih belum ada konfirmasi hingga setidaknya pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat tadi. Nah, untuk 14 kuota ataupun juga kursi untuk bisa mengikuti sidang putusan tersebut, Yasir dan juga saudara, nantinya para prinsipal ataupun juga peserta Pilpres 2024 lalu ini bisa hadir ataupun juga bisa datang, sehingga memang kami nantikan siapa-siapa saja, apakah seluruh prinsipal dari 01, 02, 03 ini akan hadir dalam pembacaan sidang putusan PHPU Pilpres 2024. Nah, sisanya bagi masyarakat ataupun juga para pendukung ini juga diharapkan oleh pihak Mahkamah Konstitusi bahwa dapat menontonnya secara online seperti itu karena sidangnya juga terbuka. Nah, untuk saat ini juga kalau kami pantau tidak hanya persiapan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi jelang kemudian sidang putusan yang akan dibacakan pada esok hari, namun sejumlah persiapan juga terpantau dari pihak pengamanan ataupun juga kepolisian. Di Mahkamah Konstitusi sendiri saja yang cukup beredar ataupun juga informasi adalah isu terkait dengan kebocoran, seperti itu Yasir dan juga saudara. Namun juru bicara MK Fajar Laksono juga mengatakan bahwa tidak ada apapun juga menjamin tidak akan ada kebocoran hasil
sengketa hasil putusan seperti itu, mengingat juga untuk mekanisme penjagaannya juga cukup diperketat bagi masyarakat ataupun juga orang yang tidak berkepentingan ataupun juga selain hakim Mahkamah Konstitusi tidak bisa masuk ke ruang RPH dan juga tidak diperbolehkan untuk menggunakan alat komunikasi saat melakukan sidang seperti itu, saat melakukan rapat permusyawaratan hakim seperti itu. Nah, itu untuk di daerah ataupun juga di dalam ranah Mahkamah Konstitusinya. Nantinya juga memang dijelaskan untuk proses sterilisasinya sendiri juga sudah dilakukan dari area luar ataupun dari Medan Merdeka Barat nantinya ke halaman tempat kami melaporkan hingga ke area dalam ataupun juga ruang sidang. Nah, untuk dari pihak kepolisian atau pengamanan secara menyeluruhnya bagi masyarakat juga nantinya akan dilakukan pengamanan dari pihak kepolisian, setidaknya akan menunjukkan Polda Metro Jaya ini adalah 7.000 personel, seperti itu akan dibagi menjadi sejumlah titik. Tidak hanya di Mahkamah Konstitusi, nanti juga akan di bagian Monas dan juga di bagian Bawaslu inilah kemudian langkah-langkah tidak hanya Mahkamah Konstitusi saja ataupun juga pihak kepolisian yang akan membantu untuk mengamankan situasi kondusif jelang putusan yang akan dibacakan pada pukul 9 pagi esok. Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV, Francisco Donasiano atas informasinya terkait dengan bagaimana mekanisme kemudian pembacaan putusan esok hari.